Recordnya. Terus ini hasil recordnya ada di mana? Nanti pas di akhir Pak, nanti ada untuk disimpan sama Bapak. Oh, ada ya. Hmm. Oke, saya ulang lagi lah ya. Tadi sampai yang mana ya? Awal-awal. Oh ya, kita bikin. Oh ya, pertama kunjungin situs ini dulu ya. jisroot.github.io. Ini dibacanya jisroot ya, bukan jsroot, bukan jisroot. jisroot.github.io. Nah, ini kita masuk ke bagian example. Nah, ini kita pilih RESTful API. Terus ini demonya nih. Kita mau bikin yang kayak gini. Nah, jadi menampilkan tabel yang isinya adalah tipe data sama koordinatnya. Nama sama koordinatnya. Ini koordinatnya. Koordinat poligon ini ya. Kalau ini koordinat line string, jalan. Nah, contohnya itu tinggal kita klik di source code. Ini di source code. Ini from file ya, sama dengan ini, from file. Nah, nah, yang harus kita lihat pertama ya sama seperti halnya sebelum masuk ke PHP ya, kita belajar HTML. HTML itu apa? Hypertext Markup Language. Nah, HTML ya kayak gini aja kan, ini tag HTML. Nah, zaman now, kalau zaman dulu mah nggak ada kayak gini nih di atas ini, doctype HTML. Sekarang itu pakai titik tanda seru doctype HTML. Ini menandakan HTML5 itu aja sih. Itu doang. Nah, HTML itu ada pembuka, biasa, ada head, ada body. Nah, setiap pembukaan tag HTML ditutup dengan slash tagnya, slash HTML. Sama dengan body juga, sama dengan head juga. Nah, di dalam head itu ada CSS, Cascading Style Sheet. Nah, ini gunanya untuk mengatur tampilan biar kelihatan enak. Jadi kalau dulu mah kita pakai marquee doang atau bold, italics, kalau sekarang ada CSS jadi lebih enak dilihat. Nah, CSS-nya di sini saya contohkan pakai namanya Bulma. Bulma itu apa? Bulma itu framework CSS. Bisa dikunjungin sih Bulma. Nah, pakai ini. Untuk lebih detailnya Bulma ini bisa didalamin di mata kuliahnya Pak Roni Andarsah. Nah, itulah Bulma. Caranya ya biasa sih kalau yang pakai npm NTM ya ini, tapi kalau mau di-download ya tinggal di-download aja. Itu. Kalau tinggal pakai ya tinggal pakai. Jadi bisa dipelajari lah masing-masing untuk mendalami ini. Cara bikin kolom gimana, tinggal pakai div beres. Jadi aja kayak gini. Jadi nggak usah pakai tabel-tabel lagi. Begitu. Itulah CSS framework. Nah, kalau yang ini ada tabel juga ya. Oh iya benar, saya masih pakai tabel. Ini tidak meninggalkan zaman bahula. Nah, kasih tabel dulu. Ya, kasih tabel. Tabelnya kita isi judulnya, tipe, nama, koordinat. Nah, ini kan nggak ada isinya nih. Nah, kita isi pakai JavaScript. Dipanggillah script get.js di sini dengan tipenya module. Nah, inilah yang terbaru dari JavaScript, yaitu JavaScript ES6 atau ECMAScript versi ke-6 atau di atas 2015 atau 2016 ES6 dia. Jadi dia menggunakan type-nya modul, terus kita panggil nih get.js. Nah, get.js itu ada di sini. Nah, ini yang dipanggil. Nah, ya inilah tampilan
ES6, JavaScript ES6, di mana kalau dulu kita pakai jQuery kan amburadul tuh, maksudnya pakai aja input-input panggil-panggil semuanya dijembrengin dalam satu file. Nah, kelebihannya S6 itu kita bisa import. Import nama fungsinya apa, terus dapat dari file yang mana. Import, import. Jadi enaknya tinggal import aja. Ini import fungsi get dari file JS ini. Ini bisa dibuka nih file JS-nya. Tinggal kita buka. Nah, fungsi get itu ada di mana? Nah, ini. Jadi akan memanggil fungsi get ini. Isinya adalah target URL sama respon function. Si target URL ini adalah yang akan memposting data kita. Kita tujuannya ke URL yang mana. Terus si respon function ini akan mengolah data yang datang dari URL tersebut. Contohnya di sini ini hide. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini. Ini get nih kayak gini. Get URL GeoJSON, terus URL GeoJSON dari mana? Ini manggil lagi nih, get function.js. Nah, jadi saling panggil memanggil. Nah, kita buka URL GeoJSON itu data.json, artinya nih data.json-nya ada di sini nih. Kita buka. Ini isinya GeoJSON yang sudah kita bikin. Wow, udah langsung keluar. Nah, kode. Nah, isinya kayak gini. GeoJSON yang tadi tuh GeoJSON.io kita bikin semua di sini tuh. Tuk. Ini kita panggil di get function. Nah, jadi panggil namanya data.json ini dipanggil URL-nya, terus si respon datanya ini kita fetch. Fetch itu kita render ya, render di template. Jadi template-nya kita isi sehingga nanti ini akan keluar jadi tabel di bawahnya. Kalau tanpa JS itu akan keluarnya judulnya aja. Tapi dengan JS ini si data GeoJSON tadi, data.json ini dipanggil masuk ke sini. Apa buktinya kalau ini ngambil dari file? Tinggal F12 saja. Nah, F12 kita bisa lihat nih. Kalau kita menekan ini ya, refresh. Nah, ini kan ada fetch di sini. Nah, ini bukti yang ini ngambil dari JavaScript data.json. Headernya pakai get tadi, terus ini responnya, diambil datanya, langsung diolah masukin ke tabel. Begitu sih. Itu simpelnya JavaScript seperti itu. Nah, itu sih ada pertanyaan dulu nggak? Iya, kita baru satu fungsi ya. Ya satu-satunya cara ya cobain dulu lah. Ya udahlah sampai sini dulu aja lah, cobain dulu lah ya. Nanti pusing kalau kebanyakan. Kayak ada pertanyaan? Sudah sih, kalau nggak ada pertanyaan ya udah. Mana ya? Nah, ini ngetop tube-nya gimana caranya? Satu, dua, dan tiga. Yeay, itu naik. Nah, tentunya
Mana ya? Lompat, lompat, lompat. Lompat, lompat, lompat. Kalau tidak katakan saling. Ini tadi itu. Oke. Ah, ini lagi ya. Hai, hai. Ini gimana sih? Hai, terus yang mana? Ada yang dulu lagi. Ini ya, susah. Dah, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sip. Dari saya cukup kayak Pak. Ntar kalau bingung paling tanya di grup sih Pak. Heeh. Sama Pak. Ya, Ya, gimana? pelan-pelan dulu Pak ya. Paling nanti putar rekamannya, Pak. Iya. Bentar, ini cara stop screen recordingnya gimana? Di stop aja tuh di itunya Pak. Di share screen, klik dulu, nanti stop ada tuh. Masalah tombol share screen-nya juga mana hilang, Di bawah, paling bawah Pak. di bawah. Bawah tengah. Ini saya masih share screen nggak sih? Masih share screen Bapak. Kok nggak ada tombolnya? Hai, bagus. Ini apa nih gini aja tuh. Kok saya? Hai, ini susah. Hah? Zoom-nya juga nggak sign in. Tombol stopnya mana ini? Kok nggak ada? Eh. Gimana ya caranya? Ini saya cuma muncul gini doang loh. Nggak ada yang lain. Ya entas aja nggak apa-apa Pak. Paling udah aja sih. Dari task manager itu. Itu Rekamannya otomatis Pak, ya. jangan lupa Pak. Rekamannya Pak, masalahnya rekamannya ngambil- harus di ini. Ya masalahnya Bikin. ngambilnya gimana? Saya nggak sign in. Di tengah Pak, di share screen tuh ada stop di situ. Bentar, ini cara stopnya gimana? Diklik Aduh, dulu. nggak ada ya. Oh ini nih. Di video ada Pak. Oh nggak ada. Ini Spotify, Discord. Bentar, ini zoomnya gini doang. Ini kali pin. Wih. Aduh, dah sih. Sama Google. How to stop recording Zoom. Enter Zoom meeting room. Click stop. Click leave and click stop. You can also mana ya? Harus sign in dulu gitu. Coba sign in. Salah. Aduh, passwordnya apa lagi? Apain? Healthy. Aduh, nggak bisa. Mana ya? Nggak ada. Exit itu. Exit. Dah, jadi meeting. Setting. Screen.
Hah? Gak ada, udahlah. Gak ada. Mana dong? Input dulu. Nggak ada nih. Gak asik nih Zoom nih. Sudut kiri atas Pak, di sudut kiri atas tuh ada Pak. Ini Stop recordnya sudut kiri atas layar. kiri atas. Mm-mm. Ini udah aku klik nih. Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Heeh. Tuh. Di klik kanan share screen ada nggak? Klik kanan yang mana yang ini? Stop di tengah itu. Tengah sini. Ya, Ini nggak bisa klik kanan. nggak ada. Ini cuma gini doang saya ngeliatin nah. Ini kotak ini aja nih, nggak ada yang lain. Oh, sama kotak yang ini nih. Tuh. Malah suruh sign in. Sign in with Google coba. Apa harus sign in dulu gitu? Coba masuk. Open. Start. Hah? Kok belum? Skip. Close. Ini presenting. Set. Gak ada nih. Whiteboard. Gak ada. Hah? Meeting. Gak ada, Gak ada kayak gini doang. Atau harus ngeklik link lagi ya, link Zoom. Coba kita klik link Zoom. Mana ya? Di samping share screen nggak ada Pak ya? Mana? Di Mana? samping share screen ya yang Zoom. Yang mana yang ini? Share screen yang mana sih? Yang ini. Nggak ada share Di screen. aplikasi Zoom-nya Pak. Nggak ada. Ini, Nggak kelihatan. Home. Kak itu ambil Kak, Alfamart Kak. Alfamart ambil. Meeting. Home. More. Share screen. Ini nggak bisa diklik. Return to meeting. Stop. Nah,